Assalamualaikum. Okay, class. How are you today? Okay, I'm very good too. Okay, before we start the learning, so I want this class is clean. Ayo, kelasnya, saya mau kelasnya rapi. Coba look around you. Is there any trash? Nah, coba boleh dilihat dulu kelilingnya. Ada nggak sampahnya? Kalau ada silakan dibuang dulu keluar. Ada? Or is it clean? Okay, good. Nah, so before we start, ketua kelas. Nah, oke. Boleh kalian kamu siapkan dulu, pimpin doa. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. So are you ready to study English? Oke. Saya absen dulu ya. Ahmad Kafi. Ahmad Kafi udah sarapan belum? Udah. Akmal Razak? Oke. Al-Kifahri Ramadan? Alfa, kenapa tuh bisa Alfa, Al-Fahri? Nggak ada kabar? Oke. Arya, Al-Rashid. Udah mandi belum? Are you sleepy? Ngantuk? Enggak, bener nggak ngantuk. Cinta, Tri Cahaya Ramadan. Oke. Kristal Aulia Nilam Anur. Oke, good. Davi Ramadan. Sakit. Sakit apa Davi? Ada yang tahu? Belum. Faris Octaviano. Oke, good. Haikal Ibnu Hidayat. Oke. Masih ngantuk Haikal? Benar. Kaila Orlina Kalista Putri Dispen. Ada acara apa? OSIS. Kalila Hafifah. Oke, good. Muhammad Syahrul Ramadan. Oke. Udah sarapan belum Syahrul Ramadan? Hah? Udah. Kok masih lemas? Muhammad Arya Maulana. Oke. Muhammad Badruzaman. Ya. Muhammad Rangga Al-Fajar. Oke. Muhammad Zikri Fadilah. Ya. Telat nggak tadi sekolah? Datangnya telat nggak ke sekolah? Enggak. Oke, very good. Mutiara Zahra Herdiani. Nuri Maulida.
Rakit Arkana Suryo. Izin apa? Ada yang tahu? Ada acara keluarga. Raski Ediansyah. Oke. Rika Ramadhani Ashari. Safira Febrianka Suhendar. Sela Bilkisa Ismail. Dispen. OSIS juga. Teku Salman Pasa. Yasmin Nurholisyah. Zuhair Putra Riawan. Alfa. Kualasnya tahu nggak? Zuhair Alfa. Udah kasih tahu kualas? Belum. Oh gitu. Nanti kasih tahu kualas Zuhair. Oke. Ya, kelas. Before we start learning, I want you to play games. Do you have marker, spidol? Punya spidol? Oke, thank you Cinta. Listen up. So the game is developing your vocabulary. Apa tuh vocabulary? Kosakata. Nah, coba saya mau tahu kosakata kamu sudah banyak nggak? Nah, for example, so this is the word. What do you call? Comfortable. Oke. Apa nih artinya kalau dalam bahasa Indonesia? Nyaman. Lagunya Rizky Febrian. Kenyamanan. Oke, so comfortable. So the word from C and then O and then Okay, so how many alphabets in the word comfortable? Ada berapa alfabet di dalam kata comfortable? Oke, 11. Bagaimana bahasa Inggrisnya 11? 11 apa 11? Nah, apa itu 11? Gajah, ya. So you have to know the difference between 11 and elephant. Okay. So from the comfortable word there are 11 alphabets. Alphabet. Okay. So from the word comfortable, please make another word in English. Coba quiznya adalah can you make another word in English? For example, the rule is you have to make the new word. Kamu harus buat kata yang baru, but use only alphabet in comfortable word. Tapi penggunaannya adalah yang hurufnya yang dipakai harus yang ada di kata comfortable aja. Do you get it? Ngerti? For example, saudara. For example, contohnya misalnya adalah cat. Ada nggak cat? Oke. Saudara C A N T. Oke. Kata baru ya kan? Oke, so this is 3 alphabet. Ini 3 kata. Oke, and then this is true. So what about book? So what do you think? Is it true or false? False. False. Why? Because there is a K. Okay, there is no K. Oke, clear? Jelas? Jadi yang kamu ambil kata baru dari huruf yang ada di comfortable aja. B. Okay. O, double O, okay, but there is no K, so this is false. So your task, please find 3 alphabets and then 4 alphabets
and more than 4 alphabets. Oke, coba. Who wants to find one new word in 3 alphabets? Nah, raise your hand. Coba ada yang bisa temukan kata baru yang hanya 3 alfabet. Far. Yes? Far. Far. So, can you pronounce it? F A Okay, good. So, what is the meaning in bahasa? Oke, jauh. Oke, give a plus to your friend. Ayo, coba tepuk tangan buat temannya. Nah, buat kamu. Oke, what about 4 alphabets? Yang 4, oke, raise your hand. Ya, 4. Ya, 4 huruf. Nah, dalam kata comfortable, coba 4 huruf. Apa? Ya? More. Oke, good. Ya, this is M. R. I. In bahasa means? Oke, lebih. Ya, good. Nah, buat kamu. Ya. So what about more than 4 alphabets? Coba, bisa nggak kamu temukan lebih dari 4 alfabet ya? Table. Oke, so T A B L E. From the word this. Nah, table apa artinya table? Nah, oke, good, thank you. Nah, give applause to your friend. So this for you. Oke, ada nggak yang masih bisa menemukan kata lain? Beside, far, more, table. Ada apa lagi? Ya? Come, oke, good, come ya, C-O-M-E. Nah, siapa yang jawab? Nah, boleh buat kamu nih, 1 nih. Silakan. Nah, one more. Coba 1 lagi. Kata apa yang bisa kamu temukan? Kata baru dalam bahasa Inggris di dalam kata comfortable. Yes. For. Nah, tadi udah bukan? Belum. Oke. For. Apa nih kalau dalam bahasa Indonesianya? Untuk. Nah, boleh untuk, boleh selama. Nah, oke. Oke. This for you. Ya. Oke. Ya. So that's about the quiz. Nah, so the purpose of this quiz. Nah, tujuan dari quiz ini adalah apa? To develop your vocabulary. Nah, menambah kosakata. Nah, jadi dalam satu kata ternyata bisa membuat kata baru. Padahal contohnya banyak lagi ya kan? Ada team, ada meet. Nah, ada apa lagi? Able. Nah, there's so many words. Ya, jadi banyak sekali kata-kata yang kalau kamu temukan di dalam kata comfortable. Oke. Nah, class. So that's about the quiz. Nah, well, I wanna ask you. So, did you remember about the last material? Nah, coba ada yang masih inget nggak materi terakhir tentang apa sih? Ya? Narrative text. Oke, good. Nah, can you give example of narrative text? Nah, coba contohnya dari teks naratif, teks narasi. Apa aja sih contoh dari teks narasi? Ya? Ya? Kelinci. Ya, kelinci apa nih cerita dari teks narasi? Coba. Ya? Kura-kura dan kelinci. Oke, apa lagi? Cinderella boleh. Nah, apa lagi cerita dari maling kundang? Nah, yang ada di Jawa Barat nih apa nih? Ayo, cerita teks narasi dari Jawa Barat, dongeng dari Jawa Barat. Sang Kuryang. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh dari teks narasi, ya, teks naratif teks.
Oke, kalau teks naratif itu adalah menceritakan pengalaman pada waktu lampau, bener nggak? Oke, good. Pada waktu lampau, yang biasanya kalau misalnya if you read the narrative text, so the beginning of the narrative text is a long time ago, ya kan? Once upon a time, ya kan? Jadi menceritakan pada waktu dahulu. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ya tenses yang menggunakan menyatakan ya cerita pada waktu lampau itu tenses apa nih? Simple past tense. Oke. Simple past tense berarti kata kerjanya kata kerja keberapa? Ayo, oke, good, verb to. Nah, penggunanya kata kerja kedua. Nah, oke. Nah, coba. Do you still remember about the story in Malin Kundang? Nah, coba kamu bisa nggak buat kalimat ya simple past tense dari cerita Malin Kundang? Apa nih? Ya. Coba dua contoh aja kalimat simple past tense dari cerita Malin Kundang. Nah, ayo. Contohnya apa? Ya, kan apa? Ya? Ya? Dikutuk jadi batu. In English, please. Nah, ayo. Ibunya ya mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Ya. So what's in English? His mother. Okay. Curse. Okay. His mother curse him. Ya, himnya itu Malin Kundang. Ya, into a stone. Ya, menjadi batu. Okay, once more. Ya, Malin Kundang berasal dari keluarga kaya atau berasal dari keluarga yang tidak punya dulu? Ya, keluarga miskin dulu. Gimana tuh kalimatnya? How to make sentence in past tense? Ya, Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Gimana? Ya, Malin Kundang was from. Oke, good. Ya, Malin Kundang was from poor family. Nah, Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Oke. Nah, jadi untuk kegunaan dari kehidupan sehari-hari ya, kamu bisa mengaplikasikan kalimat simple past tense. Nah, di kehidupannya nyata. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kamu belajar mengenai recount text. Ya, text recount. Apa itu text recount? Text recount itu adalah ya tentang menceritakan pengalaman masa lalu. Nah, jadi apa nih persamaan dengan persamaan dengan teks naratif? Ya, apa persamaan dari teks naratif dengan teks recount? Sama-sama menggunakan kata kerja kedua atau sama-sama menceritakan kejadian masa lalu atau masa lampau. Oke, itu persamaannya. Ada nggak perbedaan dari teks narasi dan teks recounts? Ya, the difference between narrative text and recount text. Ya, so what is it? The difference is narrative text is fiction story. Ya, cerita fiksi. Ya, unreal, ya kan? Ya. But recount text is real. From the experience or from the true story, berdasarkan ceritanya nyata. Nah, kelas coba di sini saya mau kasih lihat. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah so the purpose our learning today is the first one is retelling an event or experience. Ya, apa nih retelling? Retelling
Ya, menceritakan kembali sebuah experience. Ya, kejadian atau experience. Pengalaman. And then the second one is arrange, the sequence of events. Ya, arrange. Apa itu arrange? Menyusun. Ya, menyusun ya runtutan kejadian. And then number 3. Nah, coba Cinta baca number 3 is give information. Nah, apa tuh artinya? Memberikan informasi. Number 4 yang di belakang, coba baca number 4. It's number 4. Ya? Nggak kelihatan? So you still using glasses? Nah, tapi nggak kelihatan. Ayo. Hah? Oke, minusnya nambah. Coba dia bisa number 4. Is there anyone to read? Ya, entertain the reader. Ya, the meaning is menghibur pembaca. Nah, jadi tujuan dari teks recount text adalah ya to entertain the reader, menghibur pembaca dan juga memberi informasi. And then number 5, conveying moral values. Apa? Conveying moral values. Ayo, apa tuh artinya? Conveying moral values. Nah, coba cari di translate apa tuh artinya convey. Conveying moral values. What is it? The meaning of convey. Conveying. Menyampaikan ya, delivering. Nah, delivering moral values, nilai-nilai moral. Oke, pesan-pesan moral. Oke, class. Nah, so that's about the purpose of our learning. Now I will give you the video to explain about recount text. Yeah, please. Okay, let's pay attention this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to English lesson belajar sambil rebahan ala fikir lesehan be fun. Okay, nice people. Today we are going to study about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Recount text is text which tells about something happened in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misal, kejadian yang menyenangkan adalah liburan, kemudian pergi ke kebun binatang bersama teman-teman, atau camping. Contoh yang tidak menyenangkan misalnya kejadian ketika waktu kecil kamu jatuh dari sepeda. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya adalah, misal, kegiatan liburan, vacation in Bali, ataupun trip to the zoo, ataupun juga mungkin pengalaman menonton movie di theater. Yang kedua, ada factual recount. Factual recount adalah recount text yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya adalah kayak kecelakaan kapal api, kemudian kecelakaan lalu lintas. Nah, itu diceritakan kembali melalui recount text. Yang ketiga, ada biographical recount. Jadi, teks recount yang menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Contohnya adalah misalnya biografinya dari Ki Hajar Dewantoro. Misalnya biografi dari
Ibnu Sina. Jadi biografi-biografi yang biasa kita lihat, yang biasa kita baca, itu adalah salah satu bentuk dari recount text. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Jadi imaginative recount adalah teks recount yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya, kamu mimpi dan kamu menceritakan mimpimu itu. Nah, itu namanya adalah imaginative recount. Berikutnya adalah purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text. Ketika di dalam soal ada pertanyaan, why is the text written? Atau the text is written for? Ataupun what is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Jadi ketika ada soal di teks, menceritakan tentang the text is written for, kemudian ada kata-kata purpose di sini, and then social function, dan juga intention. Ini adalah kata-kata kuncinya. Berarti teks soal di sini itu menanyakan tentang purpose atau tujuannya. Nah, the purpose of recount text yang pertama adalah to share unique or unusual experience, atau untuk mengeser pengalaman yang unik. Yang kedua, to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali, retell past event, untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga, to give information about an incident, jadi untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian tertentu. Dan yang keempat, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Nah, kata-kata yang saya tulis dengan huruf hitam, warna hitam, ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ini, maka jawabannya tinggal milih salah satu. Apakah share experience, ataukah retell, ataukah give information about an incident, ataukah to make the reader learn something. Berikutnya, the generic structure of recount text. Yang pertama, ada orientation. Orientation adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan itu peristiwa terjadi. Contohnya adalah, ini ada gambar seperti liburan begitu. Ini contoh liburan holiday in Jeju. Ini adalah orientation. Lasman Saripudin, ini Saripudin. Lasman Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Nah, karena ada Lasman artinya kapan waktu itu terjadi, dan siapa sih yang pergi liburan, Saripudin and his friend, mereka ngapain liburan in Jeju Island, di mana tempatnya, yaitu di Jeju, ada kapan, kemudian ada siapa, dan juga ada di mana, ini di paragraf pertama, maka ini adalah orientation-nya. Yang kedua, ada events. Events adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si partisipan tersebut. Misal, holiday in Jeju kegiatannya apa aja? Pertama, mereka makan-makan. Kemudian main kapal-kapalan, bikin kapal-kapalan, gambar, melukis misalnya. Kemudian juga dia juga main kino. Jadi kegiatan-kegiatannya yang dilakukan di sini seperti makan siang bersama, bermain, kemudian melukis, kemudian bermain kano, itu adalah kegiatan urutan-urutan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, urutan-urutan kegiatan yang mereka lakukan ini disebut dengan events. Berikutnya adalah reorientation. Reorientation ini biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Jadi kalau sudah ada tentang orientation, di mana kamu pergi, kemudian sama siapa, kapan, kemudian kegiatannya apa aja, dan yang terakhir ditutup dengan reorientation atau kesan setelah kamu ngelakuin kegiatan tersebut. Nah, biasanya reorientation yang berisi kesan misalnya kayak perasaan bahagia, they are very happy, itu sudah cukup. Nah, orientation ini juga biasanya bersifat opsional, kadang ada, kadang juga tidak ada.
Berikutnya, kita ke language features atau tata bahasanya. Di dalam recount text ini menggunakan past tense. Misal, contoh kalimat past tense-nya adalah I went to Bali last week. Jadi menggunakan kata when, verb 2, kemudian I spent my holiday in Bandung, we are very happy. Jadi menggunakan kata kerja masa lampau. Yang kedua, menggunakan adverb of time. Adverb of time yang digunakan di dalam recount text itu jelas. Seperti last week, 2 years ago, 5 months ago, kemudian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi jelas gitu kan. Yang ketiga, menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja. Misalnya kayak played, worked, kemudian bought, dan lain sebagainya. Ada conjunction. Conjunction ini kata penghubung, misalnya after that. Biasanya kan kalau misalnya kita ngelakuin sebuah kegiatan, itu setelah ini, after that setelah itu, kemudian next berikutnya. Itu adalah language features dari recount text. Berikutnya, kita akan mencoba untuk menganalisis tentang language features-nya dan juga jenis structure-nya dari recount text. Nah, ini merupakan text recount text karena dia diawali dengan yesterday. Yesterday itu jelas adverb of time-nya. Kemudian my family and I, ini adalah partisipennya, siapa sih orangnya, kemana. The zoo ini adalah adverb of place-nya. Ada got, kemudian when, by, when, so, when lagi, dan masih banyak lagi yang saya kasih warna abu-abu. Nah, yang saya kasih warna abu-abu ini adalah bentuk dari action verb. Ya, action verb atau kata kerja. Dan semua kalimat di sini ini menggunakan bentuk past tense. Ada kata when, after, before, during. Nah, when, after, before, during ini adalah conjunction. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. Di awal paragraf sudah ada kapannya, kemudian siapa, dan juga di mana, maka bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah orientation-nya. Dan yang berikutnya untuk paragraf kedua dan seterusnya, karena di sini sudah ada event-nya atau kegiatan-kegiatannya yang dilakukan, mulai dari pergi ke kebun binatang, kemudian pergi ke shop, kemudian membeli beberapa makanan, memberikan makanan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatannya ini disebut dengan events. Dan yang terakhir, ada kesan dia tired but happy, capek tapi senang. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ketika sebuah paragraf berisikan tentang kesan dari perjalanan tersebut, maka dia disebut dengan reorientation. Oke, demikian penjelasan saya tentang recount text. Semoga bermanfaat. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, okay class. Nah, so after watching the video, nah jadi setelah kamu melihat videonya, I hope you take a look in the end of the video. Nah, jadi kamu coba tadi perhatikan yang di akhir bagian video. Nah, nanti akan saya kasih tugas seperti itu. Kalian akan menganalisis sebuah teks. Nah, oke, sebelum itu coba kalian buat kelompok. Nah, ayo. Kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, berarti bikin 4 kelompok. Nah, boleh kalian sekarang kumpul sama kelompoknya. Yuk. Nah, bawa bukunya. Nah, bawa bukunya lalu berkumpul sama kelompoknya. Ya. Satu kelompok 5 orang. Lalu setelah itu boleh duduknya bergabung sama temannya. Yuk, ayo, saya kasih waktu 2 menit buat bergabung sama kelompoknya. Ya, silakan.
Ayo, yuk. Boleh duduk sama teman kelompoknya. Kamu? Ya, nggak apa-apa. Yuk, gabung. Ya, satu kelompok 5 orang. Ayo bang. Ya, come on. Chop kids, ya. Okay, are you done? Okay, good. Ya, okay kelas. Just like I told you before, ya. Kalau kamu tadi melihat di akhir video, ya di situ kan ada menganalisis teks, ya, tentang generic structure-nya, kerangka karangan, dan juga language features, tata bahasa. Okay, so for now I will give you one text, ya. And then this is a group task, ini tugas kelompok. Nah, okay, but before that, can we read together? Bisa dibaca dulu sama-sama? Okay, repeat after me. Ikuti saya ya. Okay, my first day at vocational school. Last year, I started my first day at vocational high school. I was both nervous and excited because it was a new environment with new friends and teachers. In the morning, my mother took me to school. When I arrived, I saw many students, not students but students. Nah, okay, remember ya. Nah, okay, ya, kita ulang. I saw many students wearing the same uniform. We had a flag ceremony. And then we were guided to our classroom. My homeroom teacher, Mr. Andi, welcomed us warmly and asked each student to introduce themselves. After that, we joined some fun orientation activities. I met several new friends. Sinta, Rudy, and Lani. And we shared stories about our junior high school experiences. We laughed a lot and took pictures together.
Although I was tired at the end of the day, I felt very happy. It was a memorable start to it was a memorable start to my new school life, and I couldn't wait to see what the next day would bring. Okay, so this is about the text that you have to analyze with your group. Nah, jadi teks ini ya, kamu setelah kita baca nih, kalian analisa ya, which is the generic structure. Nah, mana sih yang kerangka-karangannya? Which is the apa tuh bagian pertama dari recount text tadi? Orientation. Ya, lalu bagian kedua disebutnya tadi apa? Events. Nah, lalu bagian ketiga tadi sebutnya apa? Oke, reorientation. Nah, jadi dari teks ini mana bagian orientation, events, dan reorientation? Nah, seperti tadi yang di akhir video contohnya. Lalu setelah itu the language features. Nah, tata bahasanya. Tadi ada apa aja tata bahasanya? Adverb of time. Ya, kalian boleh tulis dulu tuh. Nah, nomor 1 coba cari adverb of time. Ya, adverb of time. Nah, karena ini tugas kelompok, boleh siapa yang bagian nulis? Nah, boleh. Nah, siapa nih bagian nulisnya? Yang pertama adverb of time. Lalu yang kedua, tadi apa? Adverb of place. Oke, good ya. Kata keterangan tempat. Oke. Lalu yang ketiga tadi apa? Ada apa? Partisipan. Apa itu partisipan? Ya, yang berpartisipasi, siapa yang terlibat di dalam cerita. Ya, nomor 3 partisipan. Oke. Nah, tadi nomor 1 apa? Ada yang ingat ya? Nomor 1, number 1, the language features. Yang struktur bahasanya tadi apa? Adverb of time. Nah, oke. Number 2, adverb of place. Number 3 tadi participant. Nah, siapa yang terlibat di dalam cerita? Oke, number 4. Apa tadi? Conjunction. Ya, conjunction atau ya, kata konjungsi. Apa kata konjungsi? Penghubung. Nah, kata penghubung. Tadi seperti apa contohnya? Ayo, ada yang ingat nggak di dalam video? Ya, the example of conjunction based on the video. For example, contoh dari conjunction yang tadi di video, apa tuh tadi? Misalnya, after. Nah, after that, terus apa lagi? Next. Nah, oke. Oke. Setelah conjunction tadi apa? Action verb. Nah, action verb. Apa itu action verb? Apa itu verb? Verb itu apa? Kata kerja. Berarti kalau action verb apa? Kata kerja yang melakukan tindakan atau aksi. Nah, gitu. Oke, cari action verb yang di dalam teks. Lalu yang terakhir adalah penggunaan simple past tense. Oke, jadi mana nih penggunaan simple past tense-nya? Nah, berarti ada berapa tuh? Oke, jadi untuk language features-nya ada 6. Lalu untuk kerangka-karangannya ada 3. Ya, orientation, events, dan reorientation. Oke, coba saya kasih waktu 5 menit buat diskusi sama kelompoknya untuk menganalisa teks tersebut. Oke. Oke, now start. Boleh dimulai dari sekarang. Ya? Nggak. Kenapa?
Yang bagian-bagiannya aja. Tadi apa? Adverb of place. Nah, adverb of time apa aja? Lalu action verb, conjunction, lalu penggunaan past tense. Lalu mana yang di bagian dari orientation, reorientation atau eventsnya yang mana? Nah, gitu. Nah, kamu boleh foto dulu, teksnya nggak apa-apa. Okay, please. Do you have any questions? No? Participant. Participants. Nah, cool. Okay, are you done? No? Okay, that's fine. Enggak, diambil itunya aja. Pokoknya nanti kalau misalnya pas bagian kamu, misalnya kelompok berapa? Udah. Nanti. Ini dapat itu di sini. Buat tulis apa tulisin? Gue nganggur nih. Ini yang dari itu kita dari sini apa dari tadi pas kita baca dari awal Mas? Oh, nanti kalau misalnya itu kan udah dibagi-bagi, ya udah nanti dibaca sesuai yang saya minta aja. Berarti yang salah itu yang ini dulu. Yang pertama, nanti itu yang kedua. Okay, class. I think I will divide you into 4 groups, right? And then I will place it to one of your group or your leader of the group. So this is group 1. Yeah.
Ya, kamu boleh tempelin di sini terserah grup 1 ya. So this is group 2. Nah, Ini tulis sama orangnya apa sama kelompoknya? kelompok aja grup 1. Nah, only name of your group. Boleh di baju. This is group 3. Place it on your uniform. Ditempatin di itu di seragam ya. Misalnya grup 3. Nanti kalau saya panggil kamu berdiri gitu, oke? Grup 3. Oke, the last one, group 4. Nah, boleh. Siapa nih yang nempelin ketua kelompoknya? Oke, have you finished? Class? Finish? Huh? Oke, 1 minute last. Ya, 1 menit lagi. Oke? Oke, time is up. Nah, waktunya udah habis. Nah, oke, so from each group, ya, dari setiap satu kelompok. Nah, setiap kelompok, oke, one of you will read. Ya, jadi salah satu akan membaca hasil tugasnya. Ya, oke. So let's try from group 1. Where is group 1? Nah, so group 1 who wants to read? Yeah, can you tell me which is the adverb of time from the text? Okay, last year and in the morning. Okay, is it true or false? Betul nggak? Okay, good. Nah, and then what about adverb of place? Nah, adverb of place-nya yang mana? Yes? Adverb of place, okay, vocational high school. Okay, thank you group 1. Now we going to group 2. Nah, grup kedua mana grup 2? Ya, okay, who wants to read? You. So group 2, can you tell me, which are the participant? The participant is I, friends, and teacher. Okay, there is I and then Friends and teachers. teacher. My mother termasuk nggak? Oke, termasuk kan. Nah, terlibat juga tuh ada my mother di situ. Oke, and then still group 2. Ya, can you tell me which is the action verb from the text? Action verbnya yang mana? Ayo, action verbnya yang mana? Is? Action verb? Ayo. Action verbnya yang mana? Tadi apa action verb? Kata kerja. Kata kerja yang melakukan aksi, melakukan tindakan. Nah, apa tuh? The pictures. Oke, good. Took pictures. Nah, mengambil gambar. Oke, ada lagi? Ayo. Do something. Ayo, melakukan sesuatu. Introduce themselves. Ya? Introducing themselves. Introduce. Nah. Lalu apa lagi?
Bertemu, ada nggak di situ? Kata bertemu. Mana ada kata bertemu? Ya, bertemu, ada nggak kata bertemu? Ayo, bahasa Inggrisnya bertemu yang mana? Ya? I bertemu yang mana? I met several new friends. Dari kata kerja pertamanya apa? Ayo, met itu kata kerja kedua. Kata kerja pertamanya apa? Met kata kerja kedua. Kata kerja pertamanya meet. Nah, jangan lupa. Remember? Ya, paham ya? Oke, so that's group 2. Now we going group 3. Mana group 3? Who wants to read? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Are you sick? Kamu lagi sakit? Apa? Why you place it on your forehead? Kenapa ditempatinnya di jidat? Nggak nempel lagi. Nah, coba group 3. Can you tell me where is the conjunction from the text? Nah, konjungsi kata penghubung mana aja yang di dalam teks? Ada apa tuh? Ya? Yes? When? Oke. Lalu ada lagi? Is there any else? Beside when? Then. Oke. Ada lagi selanjutnya? After. Nah, after that. Nah, oke, good. Oke. So that's about group 3. Now we go on to group 4. Ayo, group 4. Please tell me about the simple past tense. Nah, yang mana? The use of simple past tense from the text. Kalimatnya mana ini? Penggunaan ya. Okay, good. Last year I started my first day at vocational high school. Nah, ada kata kerjanya? Oke, started. Nah, kata kerja bentuk keberapa? Started. Kedua. Oke, good. Oke, any else? Ada lagi? Penggunaan simple past tense. Ya, the use of simple past tense from the text. Nah, mana lagi kalimatnya? Penggunaan simple past tense yang di dalam teks. Asal satu doang. Ya, it's more than one, right? Lebih dari satu. Oke. Which one? The use of yes? We share stories. We? Stories about our junior high school. Oke, we share stories about our junior high school. Yang mana kata kerjanya? Share. Oke, share. Lalu, ada lagi nggak? Ayo, coba satu lagi kalimat simple past tense dari grup 4. Nah, saya tanya grup 4. Satu lagi coba, grup 4. Ya, selain penggunaan kata kerja, juga boleh juga penggunaan dari kata bantu. Nah, ada nggak kata bantu di kalimat tersebut? Ayo, kata bantu dari past tense, dari kalimat, dari teks ini. Kata bantunya yang mana? Penggunaan kalimat yang menggunakan kata bantu. Ya, kalimat yang menggunakan kata bantu to be past. Ya, di teks tersebut yang mana? Nah, coba lihat di kalimat terakhir. Apa nih? It was. Nah, a memorable start to my new school life. Nah, itu ada kata kerjanya nggak menurut kamu? Nggak ada. Yang ada apa? Kata bantu. Nah, yang mana kata bantunya? Oke, good. Was. Nah, selain was, apalagi sih kata bantu dari bentuk past? Ayo, selain was, apalagi kata bantu dari bentuk simple past tense? Oke, good. Were. Ada di sini penggunaan were?
Nah, okay, good. We were guided to our classroom. Okay. Nah, so class till here, do you have any questions? No, do you get it about the explanation of recount text? Okay, thank you. Cool. Yeah. So because you already understood, nah, so your next task, nah, coba sekarang tugas selanjutnya nih, tetap tugas kelompok, ya. Jadi satu kelompok kalian boleh membuat recount text berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, oke, jelas? Ya. Jadi kalian buat recount text, ya, based on your experience or your true story. Nah, gitu, oke? Nah, setelah dari setiap kelompok membuat teks, nah, nanti hasil teks kalian dianalisis oleh kelompok yang lain. Nah, contoh, ya, teks kelompok 1 akan dianalisa oleh akan dianalisa oleh grup 2. Lalu teks grup 2 akan dianalisa oleh grup 3. Nah, teks grup 3 akan dianalisa oleh grup 4 dan teks grup 4 akan dianalisa oleh grup 1. Oke. Boleh saya kasih waktu 5 menit kamu diskusi 5 menit lebih dikit? Ya, boleh, silakan buat recount text berdasarkan pengalaman pribadi. Ada pertanyaan? Satu kelompok satu aja. Ya, silakan, boleh diskusi sekarang. Jadi Udah pintar. Nah, ih kan udah saya kasih. Iya. Thank you, Miss. Batu. Udah dikasih jawabannya juga. Thank you, Miss. Okay. So group 3. There you go. So 3. Nah. Group 2. Yeah, have you found it? Nah, siapa yang bagian menulis? Kelompok 1 udah ditulis. Kelompok 2. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, yang ditulis sudah.
Dikit lagi, oke. That's okay. Okay, if you done, please give to your friends from another group. Ya, kasih ke teman kamu yang grup yang lain. Ya, di grup yang lain. Ya, hasil kerja kamu. Oke, yuk. Yuk. Group 1 give to group 2. Ya, group 3. Ya, give to group 4. Nah, come on. Come on, group 3. Yes, please. Give it to group 3. Group 4. Group 4. Give it to group 1. Yes. Okay, nah, if you have your friends work, ya listen up. Kalau sudah dapat kerjaan dari temannya, ya, okay, so you can analyze, ya, and then after that write down, ya, write down into the whiteboard, ya, and then analyze which is the adverb of time, adverb of place, participant, conjunction, and action verb, and also simple past tense. Nah, oke. Sambil dianalisa boleh, kalau sudah dapat boleh ditulis. Nah, ya.
Yes? Is there anyone to write down? Ada yang mau nulis untuk analisa dari kelompok temanmu? Ya? Okay, sure. Please. Yeah, I need one to represent your group to write down. Saya perlu satu orang buat nulis di depan. So what about group 1? Have you done to analyze text from group 4? Okay, you can come forward. That's fine. Okay, write down 1 ya, from group 1. Tulisnya dari 1 karena dari grup 1. Okay, group 2, are you ready? After this, to analyze text group 1. Do you have another marker? Ada yang punya marker lagi? Kalau misalnya ada, silakan. Nanti grup 2 boleh menyusul, menulis. Ya. Di pastennya nggak ada. Yang ini aja mas. Ini bisa restate. Okay, next. Group 2, come on.
Yeah, next, group 2. Are you ready, group 3? Who wants to write? Siapa yang mau nulis nanti di depan? Oke. Titelnya pindah dulu, titelnya. Pindah itu. Pindah titel. Oke, do you get it? Ngerti ya? Nah. Oke, give only one example. Boleh kasih satu contoh aja, nggak apa-apa. Simple past, kalimat simple past tense-nya. No. Nah, Satu aja. satu kalimat aja. Ya. Tulis. Ya. Next, group 3. And then group 4. Kasih contohnya satu aja. Ya. Satu adverb of time, adverb of place. Oke, group 4, ready? Boleh, oke.
Only one. And then the sentence in simple past. Yeah. Group 4. Are you ready? Okay, please. Group 4. Yes? Who wants to read? Write. Ya, yang nulis siapa nih? Please give one example. Satu contoh aja, nggak apa-apa. Okay, participant or only I. Conjunction. Okay, finish. Okay, now let's see your works. Okay, so this is from group 1. Yeah. Analyze text group 4. Yeah. Okay, so at what time? Last year on the first day. Okay, good. At a place, hotel near Kuta Beach, and then the participant, my family, and I. The conjunction, yeah, the next day, yeah, next, yeah. And then the action verb, watch, and when. Yeah, and then for using simple past, we stayed in a hotel near Kuta Beach. Yang mana kata kerjanya? Okay, good, stage. Yeah. Okay, now group 2. Yeah, from the text, group 1 text last month and Saturday. Okay, and then at a place in the sun. Parangtritis Beach. The participant is we and our teacher. And then the conjunction when, then. The action verb is used when arrived and took. Using simple past. I tired riding horse with my friends. Okay, are you sure? Ayo, coba. Kalau misalnya tired, kata kerja apa bukan? Apa itu tired? Lelah, kata kerja atau bukan? Bukan. Berarti kalau misalnya bukan kata kerja, ada kata apa tuh? Kata bantu. Apa kata bantu untuk subjeknya I was. Nah, remember I was. Nah, I was tired riding a horse
with my friend. Oke. Jadi kalau misalnya tired di sini bukan kata kerja. Nah, oke. Do you get it? Group 2? Paham? Ya. Now we going to group 3. Nah, from text group 2. Using 2 months ago into the grass, and then the participant is I, my brother. The conjunction is when. Okay, good. And then for the action verb is tried. And then from the using simple past, ayo, now. Are you sure? Using simple past with the adverb of time now. Ayo, padahal kalau misalnya keterangan waktunya kalau simple past bukan now tapi apa? Menunjukkan yang lampau. Ya, now I can. Is it? Nah, I can ride a bike. Nah, menurutmu ini kalimat simple past atau bukan? Bukan. Nah, dari penggunaan keterangan waktu aja salah. Ya, penggunaan penggunaan keterangan waktu untuk simple past ada ya yesterday atau ago. Ya, atau juga last. Nah, seperti last month, 2 months ago, ya, atau yesterday. Ya, sedangkan now itu untuk waktu sekarang. Ya, jadi now I can ride a bike bukan dari kalimat simple past tense. Oke, paham ya? Grup 3. Oke. The last one, group 4. From text group 1. Ya. From text group 3. Ya. Oke, last week adverb of time, and then at home as adverb of place, participant is I, conjunction is when, and then action verb is prepare, and using simple past I felt so grateful. Ada kata kerja di sini? Ada kata kerja di sini? Felt. Oke, good. Nah, felt. Ya, dari kata kerja keberapa tuh felt pertamanya? Feel. Ya, I felt so grateful. Apa tuh artinya? Aku merasa bersyukur. Nah, oke. So class. Ya, so do you got it till here? Paham di sini? Do you have any questions? No? Nah, kalau tidak ada, baiklah. Saya mau kasih pertanyaan untuk merefleksikan pembelajaran hari ini nih. Ya, oke, saya mau refleksinya adalah apa sih yang kalian dapat pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa yang kalian dapat pembelajaran hari ini? Ya? Menceritakan kejadian di masa lalu, dan saya sangat senang karena bisa mempelajari karena bisa membahas kejadian pribadi saya di masa lalu dengan bahasa Inggris. Oke, good ya. Pembelajaran yang kamu dapat hari ini ya, kamu bisa membuat teks recount sendiri. Nah, lalu apa kesulitan yang kamu hadapi dalam materi recount teks? Ayo, ada nggak yang masih kesulitan? Apa nih? Nah, apa nih yang masih kesulitan? Tadi kan apa? Penggunaan dari simple past tense. Ya, tadi kelompok 3 masih sulit ya? Ya, jadi gimana? Ya, kamu merasa? Ayo, gimana nih kesulitannya nih? Apa sih kesulitan yang kamu hadapi dalam pembelajaran ini? Ya? Oke, penggunaan simple past ya. Jadi apa? Masih bingung antara kata kerja pertama berubah menjadi kata kerja kedua. Oke. Nah, lalu apa nih yang akan kamu lakukan setelah ini? Setelah pembelajaran ini kamu mau melakukan apa? Ayo. Apa? Aku kan terus belajar tentang recount text. Oke, good. Dan terus mengingat kata-kata perbuatan. Oke, ya, jadi harus tahu perbedaan kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Nah,
Okay, class. I think that's it for our learning today. Okay. Yeah. If you happy, can you say hooray? Yeah. Okay, and then in the end of the learning section, can we say Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you class. But for our material next week, I will give you the material about adjective phrase. Nah, nanti minggu depan materinya adalah tentang kata adjective. Apa itu kata adjective? Kata sifat. Oke. Nah, segitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.